Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan beberapa wawancara kepada Bapak selaku Kepala Sekolah di UPT SMP 3 Taruang. Ini mengenai pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan universal, terutama untuk kasus-kasus yang saling bersinggungan dengan nilai-nilai kebajikan, baik itu berupa dilema etika maupun pendidikan moral. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri secara singkat. Bapak silakan. Terima kasih bagi calon berat. Jadi nama saya Veteran Sakti LPD, tugas yaitu Kepala UPT SMP Negeri 3 Taruang. Ya, baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Oh iya, terima kasih. Karena ini adalah sebuah pertanyaan yang merupakan yang hubungannya dengan keseimbangan atau dengan etika, antara kebajikan dengan kebajikan, atau antara bujukan moral. Cara mengidentifikasi adalah selalu menunggu dari laporan-laporan teman-teman sebagai membantu kepala sekolah yang khususnya dari kesiswaan. Dari kesiswaan ini, nah tentunya ketika ada laporan seperti itu saya mendiskusikan atau menentukan bahwa apakah kasus ini bisa dibawa ke dalam pertemuan Dewan Guru untuk kita bahas secara bersama. Jadi cara mengidentifikasi saya itu dalam hal ini tentang kasus-kasus yang berhubungan dengan etika itu, ya tentunya pertama menunggu laporan dari teman-teman. Yang kedua, ketika kejadian itu langsung terjadi, maka itu kita kita hubungkan apakah ini masuk etika atau bujukan moral. Betul. Iya. Baik Pak. Saya lanjut. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar-benar sama benarnya, dan ada kepentingan yang benar bersinggungan dengan yang salah. Oke. Jadi dari setelah ada keputusan ini atau bagaimana cara mengambil keputusan itu, yang kedua yang mana yang dijalankan, bahkan yang kedua ini dua-dua sama-sama ini mempunyai nilai. Nah tentunya di sini saya sebagai kepala sekolah itu harus mengambil keputusan itu dengan keputusan bersama dengan teman-teman guru, bahwa ini harus lewat rapat dan harus kita lihat bahwa yang mana lebih proporsional untuk memang sama-sama punya nilai kebajikan, tapi ada yang sangat urgen sekali, yang hubungannya dengan pengembangan sekolah. Saya kira seperti jadi itu memang dua hal yang masing-masing mempunyai nilai kebajikan, tapi tentunya ada yang proporsionalnya barangkali yang hubungannya dengan pengembangan sekolah, itu yang kita kira. Baik. Selanjutnya
kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini untuk menangani kasus yang benar bersinggungan dengan benar, Iya. atau yang benar bersinggungan dengan yang salah, itu yang termasuk bukan orang. Iya. Jadi ya saya kira kalau ya berbicara tentang langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan ya di sini, ya saya katakan tadi dalam mengambil keputusan itu adalah harus secara bersama. Jadi harus secara bersama. Nah tentunya ini langkah-langkah yang harus saya ambil. Ya saya pertama harus ya mengadakan rapat dengan teman-teman guru. Itu. Yang kedua di rapat itu kami akan bahas bahwa ini ada beberapa ini hal yang perlu kita tahu, semuanya ini mempunyai nilai kebajikan, tapi kita harus ya memutuskan ini, dan saya tidak mau memutuskan sendiri karena ini adalah kepentingan kita bersama, kepentingan sekolah kita dan kemajuan sekolah kita. Saya kira seperti itu. Berarti melakukan rapat dan Ya. mempertemukan pendapat Oh, iya, mana betul, iya. solusi yang akan Solusi kita yang ambil. akan kita ambil. Baik Pak. Selanjutnya kira-kira hal-hal apa saja yang Bapak selama ini anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus yang termasuk di etika? Terima kasih. Saya kira ini semua ini berkaitan dari pertanyaan tadi sampai pertanyaan sekarang ini. Iya, tentunya hal yang paling efektif dalam mengambil keputusan adalah mengumpulkan teman-teman dalam sebuah rapat. Iya, baru kita kolaborasikan dengan pendapat-pendapat yang ada, baru kita tarik sebuah kesimpulan bahwa ini yang harus kita lakukan. Ini yang Baik. Berarti Bapak mengutamakan musyawarah. musyawarah. Baik Pak. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu atau program tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang selama ini Bapak lakukan? Iya, jadi saya kira ini kita terlalu pintar, terlalu kalau kita sudah dapat membayangkan bahwa iya bulan depan atau minggu depan ada akan yang terjadi seperti ini. Saya kira ini tidak ada jadwal Tidak ada yang tertentu. bisa. Ya, tidak ada jadwal tertentu, tidak ada yang bisa menentukan. Tapi ketika muncul itu kita tangani cepat. Iya. Jangan kita misalnya membiarkan seperti itu yang berlarut-larut, tidak ada penyelesaian. Nah itu, jadi kalau mengenai tentang tata kala atau jadwal tertentu, saya kira tidak ada itu. Hanya ketika ada muncul kita masukkan di sini. Terobosan yang sangat bagus Pak ya, karena tidak mendiamkan suatu masalah. Betul. Ya, langsung diproses. Selanjutnya ada yang terlewatkan sedikit Pak. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Iya, jadi oke. Iya. Tantangan yang pertama adalah masalah itu sendiri. Yaitu masalah yang muncul itu sendiri, apakah masalah antara etika kebajikan dengan kebajikan atau moral apa murah, itu kan tantangan. Nah tentunya dalam hal ini kalau kita tangani itu tantangan apa yang muncul adalah ya karena kita ini adalah manusia semua yang ada di sini. Ya, terutama teman-teman guru itu satu orang pasti berbeda dengan teman kita itu. Itu adalah tantangan, itu yang harus kita pertemukan. Ya, itu yang harus, makanya dari awal tadi saya katakan itu adalah cara mengambil keputusan adalah rapat atau musyawarah. Sehingga tantangan-tantangan itu saya kira pasti ada tantangan yang muncul dari teman-teman. Ada beberapa kali yang kurang setuju, atau barangkali sama sekali tidak setuju. Itu yang kita pertemukan itu sehingga muncul suatu keputusan yang kita laksanakan untuk kepentingan kita bersama. Saya kira Luar biasa Pak ya, alhamdulillah. Nah selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Oh ya, terima kasih banyak Bu. Saya kira siapa saja yang ada di sekolah ini, selain di luar diri Bapak Kepala Sekolah,
itu adalah orang-orang yang dapat membantu, ya, membantu saya menyelesaikan, ya, atau dalam mengambil keputusan, memberikan, ya, sumbang saran untuk, ya, jadi semua teman-teman yang ada di sini atau semua stakeholder yang ada di sini adalah itu dan mempermudah saya dalam, ya, atau membantu saya dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus di 5 titik. Baik, nah mungkin ini pertanyaan yang terakhir untuk Bapak. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tentang dilema etika ini? Terima kasih banyak, Bu, bahwa, ya, pembelajaran yang dapat saya petik dari hal ini bahwa ternyata, ya, etika itu benturannya adalah kebajikan dengan kebajikan. Betul. Iya. Moral, ya, bujukan moral itu adalah, ya, dari kebajikan ke hal yang buruk yang tidak sesuai dengan aturan. Yang pertama. Yang kedua, ya, dari kasus-kasus yang muncul ini, saya sebagai seorang kepala sekolah dapat mengetahui diri saya bahwa saya tidak mampu menjalankan apa yang ada di sekolah ini, program yang ada di sekolah ini tanpa bantuan dari teman-teman, apakah itu para guru dan teman-teman dari tenaga pendidikan, bahkan dari yang namanya saja tukang kunci pintu atau kusur, itu sangat membantu, iya, sangat bermanfaat. Jadi dari, ya, hal-hal yang muncul seperti ini bahwa, ya, saya mengetahui diri saya tidak dapat melaksanakan tugas tanpa bantuan orang lain. Saya kira Luar biasa, Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan selama ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih atas dukungan Bapak yang luar biasa kepada saya sebagai CGP Angkatan 6 di Kabupaten Jeneponto. Sukses bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.